Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Rosa dengan NPM 217555072 dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Dua, jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya atau entitas. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi A. Akuntan publik, B. Pemeriksaan internal, dan C. Auditor pemerintah, BPKP, BPK, dan inspektorat di Departemen Pemerintah. Ada satu dasar hukum. Dasar hukum pemeriksaan keuangan antaranya meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dua, pengertian pemeriksaan keuangan negara. Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Itu tercatat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksa keuangan negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1, pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Lalu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara yaitu 1. Pemeriksaan keuangan, 2. Pemeriksaan kinerja, 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Yang pertama ada tujuan. Pemeriksa keuangan bertujuan memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksaan mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Hasilnya opini atas laporan keuangan. Lingkup pemeriksaannya seluruh laporan keuangan. Lalu ada pemeriksaan kinerja. Tujuannya menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Hasilnya, kesimpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. Lingkup pemeriksaannya itu lebih spesifik. Lalu ada PDTT. PDTT dalam bentuk kepatuhan bertujuan menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai dengan patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PDTT dalam bentuk investigatif bertujuan mengungkap adanya indikasi kerugian negara, daerah, dan atau unsur pidana. Hasilnya, kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan. Lingkup pemeriksaannya lebih spesifik. Perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Waktu pemeriksaannya itu untuk pemeriksa keuangan itu reguler atau berkala. Hal pokok atau informasi atau hal pokok sudah ditentukan posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas atau elemen lainnya dalam laporan keuangan. Kriterianya, kerangka laporan keuangan, SAP atau SAK, dan peraturan perundang-undangan. Rekomendasinya tidak wajib. Pemeriksaan kinerja tidak reguler atau berkala perlu ditentukan sesuai lingkup pemeriksaan, kriteria, peraturan perundang-undangan, best practice, dan lain-lain. Rekomendasinya wajib. Waktu pemeriksaan PDTT tidak reguler atau berkala. Hal pokok atau informasi perlu ditentukan sesuai lingkup pemeriksaan. Kriteria, peraturan perundang-undangan, rekomendasinya tidak wajib. Ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara dalam SPKN 2017. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. 5 lingkup keuangan negara. 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan untuk umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Lalu yang ketiga ada penerimaan negara. 4. Pengeluaran negara. 5. Penerimaan daerah. 6. Pengeluaran daerah. 7. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Kekayaan lain yang dikuasai pemerintah, dan yang terakhir ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Kewenangan pemeriksa BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10, di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK memiliki kewenangan meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Lalu melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Meminta keterangan kepada seseorang, lalu memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Perbedaan PKN dengan pemeriksaan sektor privat. Pelaksanaan audit sektor privat itu kantor angkutan publik. Lembaga audit pemerintah atau KAP yang ditunjuk lembaga audit pemerintah. Objeknya itu ada perusahaan atau entitas swasta. Standar profesional akuntan publik atau SPAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak terlalu dominan dalam audit. Audit sektor publik, objeknya entitas program, kegiatan dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu standarnya standar pemeriksa keuangan negara SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan review. Tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, review tidak mencakup sesuatu pengujian atas validitas substansi bukti atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak, pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang atau jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Perbedaan review dan pemeriksaan. Berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolahan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap. Sedangkan dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang membedakan review dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas. Review dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh auditor pada aparat pengawasan intern pemerintah, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan review atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk laporan keuangan pemerintah provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota. Tujuan pemeriksa keuangan itu adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai reasonable assurance apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Berikut ada standar pemeriksa keuangan negara. Peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN. Lampiran peraturan pengguna SPKN
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan BPK ini. Pasal 4, SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai. Pasal 5, SPKN berlaku bagi BPK, akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang dan aparat pengawas intern pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Asersi manajemen. Asersi atau assertion adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisif atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi keberadaan dan kejadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, dan penyajian dan pengungkapan. Penjelasan asersi manajemen. Asersi keberadaan dan keterjadian existential or assurance berhubungan dengan aspek apakah aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan memang benar-benar ada per tanggal neraca. Lalu, apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA dan CALK memang benar-benar telah terjadi akurat selama periode pelaporan. Apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas dan CALK memang benar-benar terjadi selama periode pelaporan. Asersi kelengkapan, completeness, berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal material signifikan yang tertinggal dan tidak diungkapkan. Yang C, asersi hak dan kewajiban, berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa utang yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan. Yang D, asersi penilaian, berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. Yang E, asersi penyajian dan pengungkapan, berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Contoh asersi atas suatu akun. Di sini ada metodologi pemeriksaan keuangan. Lalu ada perencanaan pemeriksaan, pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan kinerja yang diharapkan pemberi tugas, serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan. Pemahaman entitas dan proses bisnis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memadai mengenai proses kerja secara umum dan risiko terkait dan tiap proses kerja secara spesifik entitas. Pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, memahami proses kerja, entitas, dan risiko-risiko terkait berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut, pelaksanaan prosedur analisis awal, lalu pemahaman atas SPI. Berikut adalah pemahaman sistem pengendalian intern atau SPI. SPI terdiri dari kebijakan, struktur, prosedur, proses, tugas, dan faktor-faktor lainnya yang membantu entitas untuk merespon dengan tepat risiko ketidakpatuhan. Komponen SPI antara lain lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, aktivitas pengendalian, dan sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang relevan dengan pemeriksaan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.